Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Bersama kami, saya Ahmad Aspi dan rekan saya Gusti Ibnu Majah dan bersama narasumber kita hari ini Abdullah. Panggil Mas Abdul. Mas Abdul. Mas Abdul. Panggilan yang lebih enak kan. Gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik. Kalian bagaimana? Alhamdulillah. Ya gini-gini aja kan. Tapi yang penting kan sehat. Iya, itu ya sih. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Oh iya, Sebenarnya. ya betul sih. Kegiatan sekarang gimana? Kegiatan Alhamdulillah saat ini kan saya sedang berkuliah juga. Kuliah di mana? Kuliah di Banjar. di Banjar. Di kampus UIN Antasari. Di Pal 4,5 lah. iya. Lumayan jauh ya. Kan Ya. sekarang berada di rumah di mana rumah? Di Martapura. Nah, itu. Jadi Jadi Banjar ya. Iya, di Banjar. Itu setiap hari bolak-balik gitu atau ngekos di sana atau gimana? Dulu itu kan saya itu sempat ngekos dari semester 1 itu ngekos. Nah, semester 2 juga ngekos kan. Nah, lalu pas semester 3 itu saya memutuskan untuk tidak ngekos lagi. Karena kan sekarang ada fasilitas yang lebih mudah kan. Iya. Dengan bis. iya, iya. Nah, Iya, bis. iya, itu. Kan itu udah murah, enak. Jadi bisa kan pulang pergi dengan menggunakan Iya. fasilitas itu. Lebih Oh, memudahkan. iya, lebih lebih memudahkan. Jadi Nah. dulu pernah kan itu bolak-balik. Ya, sempat juga sempat itu, bolak-balik. sempat juga, ya. Katanya Mas Abdul ini udah nikah ya? Udah Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, Terus Ya. jadi kuliah sudah nikah gitu. Iya. Wah. Udah sebelum kuliah itu sudah lama nikah. Oh, Dan sudah. sudah punya anak. Sudah punya anak. Masya Allah, alhamdulillah. Umur berapa anaknya? Kalau boleh. 4 tahun. Udah TK. Udah TK. Pak. Wow. Baru sekolah. Mungkin ya dari bulan Februari tadi lah. Baru banget. Baru banget. Baru banget. Hmm. Ya. Tunggu. Tadi kayaknya ada yang kelewat. Tadi kuliah udah semester berapa? Saat ini udah semester 4 dan ini sudah semester 4 akhir. Mungkin kisaran 2 minggu lagi udah mau liburan. liburan. Ya, insya Allah lanjut semester 5 kan, tapi ada liburan ya mungkin 3 bulan lah. 2 bulan. Wah, lumayan Wah, itu. lumayan lama. Lumayan lama. Itu Iya. rencananya mau Ngapain ngapain aja? Iya, ngapain itu selama 3 bulan itu? Untuk saat ini sih planningnya itu yang jelas untuk quality time sama Sama keluarga. Keluarga, sama anak-anak, Ya, istri ya, tadi. kan, fokus juga apa namanya itu kan fokus di usaha juga dan ada juga sih planning tapi belum bisa di Ya, belum bisa, ya. ya. Semoga lancar. Yang jelas kan jangan tertinggal untuk belajar. Iya, belajar, Walaupun ya. kuliah libur kan, tapi harus belajar juga terus. Dengerin tuh teman-teman. Nah, nggak bisa kan kayak gitu kalau mau ya Iya. jalan-jalan Iya. aja selama Kan liburan. kebanyakannya kan gitu anak Iya, muda sekarang. kebanyakan itu kamu. Anda juga bos. Iya sih. Ya mungkin biasakan lah untuk Iya. menyediakan waktu Mm-mm. setiap hari itu ada belajar. Mungkin bisa setengah jam aja, seperempat jam, yang penting ada. Oh, Baca iya buku, baca kitab atau Ya, baca-baca. kan semuanya udah mudah diakses juga. Iya gitu. Sekarang kan Masa sudah dimudahkan fasilitas segala macam dari internet, media sosial segala macam, masih malas untuk belajar. Tuh, Nah, dengerin tuh. Ya. Nah, nih kan kita kebetulan nih udah mau memasuki bulan Dzulhijjah. Oh iya, sesuai tema kita hari ini. Nah, tentang kurban. Oh kurban ya? Oh, Ini bahas iya. kurban ya? Oh Iya. kurban. Di kurban apa? Perasaan atau kurban apa? Oh, perasaan sih lebih tepatnya. Jangan diungkit. Kalau kurban itu Teman kan saya. kalau perasaan itu tidak ada bulannya. Oh, jangan. Iya sih, ada benernya juga sih Ya, beliau ini. kita kurban sapi lah, Oh, gitu. iya, sapi iya. hewan-hewan Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau perasaan ya jangan nanti di segmen selanjutnya lah, boleh lah kita bahas. Nah, di sini terus, ya, jangan di sini. Sebagai apa sih namanya itu tentang hukum awalnya tentang kurban ini bagaimana sih Mas Abdul? Jadi hukum kurban itu. Sorry, saya minum dulu ya. Oh silakan. Sambil ngomong ya. Ya, santai. Ya. Jadi hukum kurban itu setahu saya tergantung individunya. Nah, sejak yang saya tahu itu sunat muakkad. Artinya sunat yang sangat dikuatkan. Artinya apa? Bila orang itu mampu untuk kurban dan dia belum pernah
nggak mau kurban, Hmm. belum pernah sama sekali, dan ada uang yang lebihan dari iya, iya. yang bisa dia sisihkan dari keperluan sehari-hari. Nah itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Sekarang ya mungkin disediakan uang itu mungkin ya 2,7. Kan kalau satu sapi itu Mungkin kayaknya lebih mahalnya 3 kali ya. ya 3 lah. Oh, Nominal ya, iya. nominal 3 juta. Tiga, siapa 3. Kan kalau 3 juta itu kan kalau ditabung selama setahun ya mungkin berapa gitu sih. Iya, per harinya kan dapat 20.000 ya mungkin. Jadi Masuk ada berapa ya, ya Pak? bisa lah untuk berkorban. Jadi mau tanya nih, awal mulai berkurban itu gimana? Awal mulai berkurban dan waktunya. Ya waktunya. Ya, waktunya Awal maksudnya. mulai berkurban. Oh ya, Iya. mungkin gini ya. Mungkin maksud sapi itu gini mungkin. Jadi dulu itu kan ada historis, Agak-agak. ada historisnya kan. Dulu itu kan kalau setahu saya itu kan Nabi Ibrahim. Oh ya. Jadi Nabi Ibrahim kan disuruh oleh Tuhan untuk Menyembelih anaknya kan kalau nggak salah kalau itu. tidak salah di Al-Quran itu ini al-baruka konzul mada taro. Qala ya abati ta'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ringkas yang secara simpelnya itu adalah di sana Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Yang mana anak beliau ini ada yang mengatakan Nabi Ishak, ada yang mengatakan Nabi Ismail. Oh, Namun jadi kebanyakan ada kan Nabi Nabi Ismail. Oh, baru tahu nih saya. Oh, jadi di situ Nah, ada. namun kan diturunkan diganti dengan kambing kibas kalau tidak salah itu kan. Nah, jadi dari situlah yang mungkin masyhur bahwasanya untuk hukum kurban itu. Nah, mungkin saya kurang tahu juga ya. Mungkin waktu itu tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Saya kurang tahu ya. Nah, di situ lah yang awal berkurban. Terus kenapa berkurban entah di tempat kita atau di tempat lain mungkin beda ya. Tapi lebih ke hewan apa aja sih yang boleh buat jadi kurban? Kalau setahu saya itu binatang-binatang yang dianggap binatang ternak lah. Contoh sapi. Ya normalnya kan sapi. Normalnya kan Tunggu. Ya, Kalau ayam ternak juga tuh dia. mungkin gak masuk kategori yang dimasukin dalam kitab ya. Setahu saya ya. Masuk saya ternak kan? Ternak kan? Ya, mungkin ternak bahasa syaraknya, bukan ternak bahasa lugatannya. Oh, iya. Beda terminologinya. Oh, iya. Ayah aja kan boleh kan? Iya. Iya, terus tahu saya kurang tahu sih apakah ayam itu ada yang membolehkan atau Iya. enggak. Saya kurang tahu. Setahu saya sapi, kambing kibas, Hmm. domba, Onta. ya onta, gitu. Tapi spesifikasi yang kebanyakan yang apa namanya kambing kibas, onta itu kayak hewan-hewan berkaki 4 semua. Ya mungkin itulah. Mungkin itu kayaknya. Mungkin salah satunya. Ya itu karena kan katanya nih ikut berkurban itu buat memudahkan nanti di Siratal Mustaqim. Oh, Naik iya, kan. iya. Kan kalau ayam nggak mungkin kan? Iya, Masa masa kan naik ayam? logisnya nggak masuk itu. Kecuali Kan ayamnya ayam terbang. enggak, bukan. Kecuali ayamnya sebesar T-Rex. Iya. Ah, Ini masuk sih. mungkin. Masuk sih. Agak lucu itu. Masuk sih. Tapi kalau ayam sebesar itu gimana nyembelihnya? Oh iya itu. Jadi kita kembali ke sapi aja. Ini akan lebih Iya, saja. iya. Hewan-hewan ya, agak hewan. melenceng ini agak. Iya. Agak melenceng. Hewan-hewan yang normal aja bagi kita kan kita tahunya sapi. Terus minimal umur daripada binatang hewan itu atau ada spesifikasi umur minimal umur sapinya itu atau gimana? Kalau umur setahu saya mungkin kalau tidak salah itu 2 tahun atau 1 tahun, saya kurang tahu spesifiknya ya. Yang jelas ada minimal kalau tidak salah, cuma maksimalnya tidak ada. Nah, jadi yang jelas seperti itulah. Asal sudah besar Tapi atau biasanya gimana? itu ya kalau kita beli di tempat ternak itu sudah tahu dia ini untuk Oh, kurban. iya. Pasti dia ini nah yang cocok. Iya, Jadi kebanyakannya. nggak perlu kita cari di Ah. mana-mana. Yang penting kita kalau udah datang untuk kurban misalkan pasti biasa diarahkan aja. Oh ini nah binatang biasanya Yang buat berkurban ya. spesifikasinya, iya seperti itu biasanya. Lebih diarahkan nanti Ya. bisa kita mau beli kan. Mungkin lebih kita itu mencari yang sehat atau tidak. Oh, iya sih. Atau nggak Lebih ke ada situ sih. Harus Pasti. sehat lah kita. Makanya biasanya kalau mencari binatang kurban itu kita membawa yang ahli
gizi. Segi binatang-binatang itu. Oh iya. Jadi dia tahu, oh ini biasanya sehat, oh ini kurang sehat. Jadi supaya kalau orang beli binatang itu nggak beli yang tidak sehat, karena kan kurang baik. bahaya Ya. juga kan ya. Apalagi kan kita kalau korban itu biasanya kan satu sapi itu 7 orang. Iya, 7 orang. Yang diamanahi untuk membeli itu kan berarti dia harus maksimal mencari binatang yang sehat, yang sesuai dengan orang-orang. Nah ya kan itu orang banyak kan ya pembagiannya daging. Agak bahaya kan kalau misalkan nggak sehat. Semisal daging kurbannya. Terus untuk apa namanya itu yang kalau untuk pembagian daging kurbannya itu gimana? Apakah bisa untuk orang-orang tertentu? Sepertinya seperti sebagaimana kita misalkan saya nih berkurban nih. Ya. Terus saya kan maunya kan bagi itu kepada janda-janda lah. Waduh, kau ini. Itu dia. Ya, mungkin lebih kepada yang setahu saya itu ya, dalam kitab itu sebagian mengatakan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Yang berhak gitu. Atau yang mungkin yang lebih berhak. jarang makan Oh. daging. Kalau mungkin, iya. jelas kan kalau kita memberikan untuk orang yang kaya, orang yang Ah. sudah sering, Hmm. manfaat itu kurang dirasakan lah. Lebih diutamakan fakir miskin gitu ya? Ya, Hmm. gitu. Oh iya. Jadi lebih manfaat. Karena mereka juga kan yang lebih berhak. Ya, Mungkin lah. Siapa tahu kan banyak kan itu masuk kategori sodako. Sodako itu kan Iya. siapa yang lebih berhak itu yang memang memerlukan. Iya. 1 tahun sekali makan daging. Kasihan juga kan. Jadi nih Betul. susah sapi ya. Pernah makan daging domba? Enggak sih. Enggak ya. Wah. Sama saya sih. Belum pernah juga. Belum pernah. Waduh, daging Kalau nya onta, kalau tidak salah saya pernah sih. pernah. Kalau Oh, tidak, kita pernah, Mas Adon. kalau tidak salah. Oh. Saya mungkin Saya waktu tahu dulu waktu umroh Oh. dulu. Iya, itu kan iya, dia iya, pernah iya. di sana. Saya pernah juga minum susu onta juga pernah juga. Waduh. Ah, ini ya, ini ya. lebih kayaknya Itu- pengen tahu sih bagaimana sih rasanya susu onta. Itu udah berapa lama? Udah lupa sih rasanya. Udah berapa lama emang? Terakhir 2017. kalau 2017. Ya, itu yang saya minum itu ya. Yang umrohnya ini? Ya. Ya, udah sekitar Udah 2017. lama ya. Udah lama lumayan. Hampir 10 Sebelum tahun. Covid ya. Sebelum- Wah, sebelum Covid. Sebelum Covid itu. Lebih tepatnya. Hmm. Berarti apa itu namanya? Kalau untuk rasa emang udah lupa sih ya. Ya kamu ini masalah susu ya. Bentar ya. Masalah susu Jadi di kita ini bahas masalah korban tadi kan. Oh iya. Kembali ke segmennya. Iya, iya, maafkan, Astagfirullahaladzim, maafkan ya, ini. agak melenceng ya. Ya susu itu Astagfirullah. agak sensitif. Iya, betul. Masalah susu. Kembali ke kurban. Ya, di kurban nih. Kurban kalau misalkan kita lakukan Mm-mm. berulang-ulang, bukan. Katanya yang untuk pembagian tuh kalau misalkan kita nih berkurban, terus kita ngambil dagingnya itu untuk kaki atau tangannya, Buat dikonsumsi sendiri. buat dikonsumsi sendiri. Oh. Kata dogma orang tua Iya, orang banyak lah. ya. Ya lebih banyak kan orang tua. Katanya ini kalau misalkan kita berkurban nih, terus kita ambil dagingnya itu lebih kayak pamali, karena bisa pas yang apa sih namanya itu ya di Siratul Mustaqim itu katanya Ya, bisa kakinya. cacat. Ya, Ya, dinaikin. Dinaikin cacat. Mungkin kalau menurut saya itu lebih kepada menganjurkan daging yang dikurbankan itu diserahkan aja kepada orang-orang. Waktu dimakan dia. Jadi Mungkin itu ya arah maksudnya ada. itu. Tunggu. Tapi misalkan kalau seandainya kita mau ngambil, boleh apa tidak? Boleh. Iya, boleh. Oh, boleh Yang aja. penting jangan semuanya. Katanya Ayo, enggak. enggak lah semuanya. Katanya. Ya, kebanyakan. Ini Nih. tergantung katanya siapa itu. Oh iya sih. Kata orang tua. Iya juga Kalau sih. kata orang itu benar. Iya. Kecuali ada referensi yang jelas. Betul juga. Kebanyakannya orang yang bilang, gitulah. Ya, gitulah orang tua namanya. Jadi nih ada pertanyaan nih soal yang berkurban tapi dia belum akikah. Nah, itu gimana itu? Oh, jadi ya pertanyaannya itu berarti
Bolehkah? mendekati kan ini momennya kan mendekati bulan Zulhijjah. Iya, Yang gitu. pada situ ada momen untuk berkurban. Berkurban. Kebetulan orang itu sudah ada punya uang untuk berkurban. Hmm. Namun dia Namun ini belum Akikah. Iya, iya, itu Nah, jadi kebanyakan. itu sebenarnya itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau dia silahkan dia kalau mau mengerjakan akikah bagus juga itu sunat muakkad juga. Atau dia mau kurban dulu ya sunat muakkad juga. Yang penting digawi salah satunya. Kalau tidak bisa Kerjaan salah keduanya. satunya. Namun kan ada juga ulama, setahu saya ada di dalam kitab apa karya Syekh Nawawi kalau tidak salah. Itu mengatakan kalau seseorang menyembelih binatang di situ diniatkannya untuk kurban dan akikah maka hasil keduanya artinya boleh. Nah itu kan Dua-duanya langsung sekaligus. sebagai solusi kan Hmm. bagi orang yang memang tidak mampu. Oh iya iya Yang iya. artinya iya. itu kemampuannya sangat terbatas, namun dia punya uang itu cuma terbatas untuk satu kali saja, dan bisa dia memakai itu. Namun kalau orang punya yang lebihan mungkin ya lebih bagusnya memang dua sesi ya, dua kali digawi, bukan satu kali aja. Iya. Karena itu kan pasti kan setiap ada ibarat itu kan as-sawab ala qadri ta'ab, balasan itu tergantung kepayahan atau gawiannya, pekerjaannya. Nah, jadi kalau dia banyak mengerjakannya beberapa kali berulang. berulang, maka itu kan pahalanya pasti lebih beda juga. Tunggu nih. iya. Saya ada pertanyaan terakhir nih. Oh, ini terakhir ya? Iya. Iya. Kan kita bentar dong. Iya, yang pertama. Perdana kan. Perdana. Jadi pertanyaannya ini, Mas Abdul, apa yang namanya? Kenapa takbiran untuk Idul Adha lebih daripada 3 hari, beda daripada Idul Fitri? Oh, itu bingung juga tuh. Bagus tuh. Alasannya apa tuh? Ya, mungkin seperti ini jawabannya ya. Karena kalau Idul Fitri itu kan hari rayanya itu ya satu hari itu aja. Satu hari. Satu hari Ya. aja. Satu hari makan. Kalau Idul Adha itu kan Sabtu. Oh. Nah, Idul Adha. Oh iya. Tasyrik. Makanya kan hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu kan diharamkan puasa. Karena masih dianggap hari raya. Dan seingat saya itu untuk takbiran itu dimulai dari setelah sholat asar hari Arafah sampai kalau tidak salah ya mungkin habis sholat subuh ya hari tasyrik ketiga itu. Saya paling ingat ya. Yang jelas hari tasyrik itu masih disunatkan. Jadi yang jelas ya karena itu alasannya karena masih dianggap hari raya. Makanya haram berpuasa di hari tasyrik itu. Ya. Jadi Udah dapat nih jawaban. Udah dapat nih Iya. jawaban semua daripada masalah. Terima kasih untuk malam ini. Ya sama-sama. Ustaz Tadi Abdul, jangan Mas Abdul. Mas Mas Abdul. Abdul, Mas ya. Abdul. Jangan Ya, Ustaz. aman. Iya, Jangan, iya. Ustaz. Nah, jadi terima kasih kepada narasumber sekalian yang sudah memberikan pertanyaan. Apa sih? Iya. Mana itu, Jo? Terima kasih kepada Berikan narasumber kita jawaban. Iya. untuk memberikan jawaban-jawaban Iya. yang Malu. pertanyaan hari ini agak begitulah pertanyaan-pertanyaan Iya. untuk orang-orang yang awam seperti kami ini kan. Iya, Makasih sangat membantu. sangat membantu. Jadi assalamualaikum. Kita closing? 4 kali. Oh iya, kamu aja. 4 kali, Bah. Kamu aja. Ya udah, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai, Cok.